Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kita semuanya tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oke, sebelum Sir Suhaimi melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya, ada baiknya Sir Suhaimi ingin mengulangi pelajaran yang lalu. Pertama, pada hari yang lalu kita sudah mempelajari Quran surah Al-Kafirun, yang mana surah Al-Kafirun ini adalah salah satu surah yang menjelaskan tentang toleransi. Yang pertama, lalu yang kedua, surah Al-Kafirun ini adalah surah yang ke-109 dari urutan surah yang ada dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Yang ketiga, surah Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Dan yang keempat, surah Al-Kafirun ini adalah salah satu surah yang Allah turunkan di kota Mekah, sehingga surah ini disebut dengan surah Makkiyah. Dan yang perlu anak-anak saya ketahui adalah bahwasanya surah Al-Kafirun ini adalah surah yang menjelaskan tentang toleransi kita terhadap saudara-saudara kita yang berada di luar agama Islam. Nah, pembelajaran kita yang selanjutnya adalah membaca surah Al-Kafirun. Tapi sebelum kita membaca surah Al-Kafirun, ada baiknya anak-anak semuanya harus mempelajari tanda baca yang ada dalam Al-Quran. Nah, untuk memudahkan anak-anak semuanya, yuk sama-sama saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah mengenal huruf-huruf hijaiyah. Sebelum membaca buku Iqra, pada video kali ini, saya akan membahas tentang tanda baca dalam Al-Quran sebagai dasar untuk membaca Al-Quran. Adapun tanda baca Al-Quran sebagai berikut. Pertama, fathah. Kedua, kasrah. Ketiga, dhammah. Keempat, sukun. Kelima, tanwin. Dan keenam, tasydid. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Pertama, tanda baca fathah atau vokal A, yaitu garis horizontal kecil agak miring yang berada di atas huruf hijaiyah. Contoh, huruf alif dengan tanda baca fathah dibaca A. Huruf ba dengan tanda baca fathah dibaca ba. Huruf jim dengan tanda baca fathah dibaca ja. Kedua, tanda baca kasroh atau vokal I, yaitu garis horizontal kecil agak miring, sama seperti tanda baca fathah, hanya penempatannya di bawah huruf hijaiyah. Contoh, huruf alif dengan tanda baca kasroh dibaca I. Huruf ba dengan tanda baca kasroh dibaca bi. Huruf jim dengan tanda baca kasroh dibaca ji. Tanda baca dhammah atau vokal U, yaitu sama bentuknya dengan huruf waw, penempatannya di atas huruf hijaiyah. Contoh, huruf alif dengan tanda baca dhammah dibaca U. Huruf ba dengan tanda baca dhammah dibaca bu. Huruf jim dengan tanda baca dhammah dibaca ju. Keempat,
Tanda baca sukun atau mati fungsinya untuk mematikan suatu huruf. Tanda bacanya biasa menyerupai huruf H atau tanda koma seperti ini, dan diletakkan di atas huruf hijaiyah. Contoh, nun sukun atau nun mati. An, in, un. Mim sukun atau mim mati. Lam, lim, lum. Kelima, tanda baca tanwin terbagi atas 3. Pertama, fathatain. Kedua, kasrohtain. Dan ketiga, dhammahtain. Fathatain sama seperti fathah, hanya garisnya ada 2 susun seperti ini. Diletakkan di atas huruf hijaiyah. Dibaca seakan-akan ada huruf nun sukun atau nun mati di belakangnya. Contoh, an, ban, tan. Kasrotain sama dengan fathatain, hanya posisinya di bawah huruf hijaiyah, seakan-akan ada huruf nun mati di belakangnya. Contoh, thin, jin, hin. Ketiga, dhammahtain, tanda bacanya biasa seperti ini, yaitu huruf waw dengan garis melengkung di atasnya. Diletakkan di atas huruf hijaiyah. Contoh, khun, dun, dhun. Keenam, yang terakhir, tanda baca tasydid. Tanda baca ini bentuknya seperti ujung huruf sin, diletakkan di atas huruf hijaiyah. Huruf tasydid biasanya diikuti dengan tanda baca fathah, kasroh, dhammah, dan tanwin seperti fathatain, kasrohtain, dan dhammahtain. Tidak bisa berdiri sendiri. Huruf hijaiyah yang terdapat tanda tasydid dibaca double. Contoh, inna untuk fathah, inni untuk kasroh, innu untuk dhammah. Contoh lain, diikuti huruf tanwin. Innan untuk fathatain, innin untuk kasrohtain, innun untuk dhammahtain. Jadi itu dasar dari tanda baca untuk dapat membaca Al-Quran. Oke, my students, anak-anak saya semuanya sudah menonton video tadi kan? Tata cara membaca Al-Quran dan menonton tentang jenis-jenis tanda baca yang ada dalam Al-Quran. Nah, tanda baca yang ada dalam Al-Quran itu ada 7. Yang pertama ada namanya fathah. Fathah itu adalah garis miring yang terdapat di atas huruf Arab, dibaca menjadi A. Ada namanya kasroh, garis miring yang terdapat di bawah, dibaca I. Ada namanya dhammah, bentuk barisnya seperti angka 9, dibaca jadi U. Kalau disatukan menjadi A, I, U. Lalu tanda baca yang keempat ada namanya tanwin fathah. Tanwin fathah itu bentuknya seperti sama dengan yang miring. Sama dengan yang miring itu kalau terdapat di atas dibaca an, ada namanya tanwin kasroh, ya, sama dengan yang miringnya itu ada di bawah dibaca dengan in, ada namanya tanwin dhammah, gabungan antara angka 6 dan angka 9 dibaca un. Kalau disatukan menjadi an, in, un. Selanjutnya tanda baca yang keenam adalah sukun, dan yang terakhir tanda bacanya adalah tanda baca tasydid, yang mana tasydid ini bentuknya seperti angka 3 yang terbalik ke atas. Angka 3 yang terbalik ke atas disebut dengan tasydid, dan kalau dibaca hurufnya menjadi 2.
Sampai di sinilah pembelajaran yang dapat Ustaz Suhaimi sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah ilmu pengetahuan bagi anak-anak semuanya. Wassalamualaikum